Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Hadis Muslim nomor 723. Artinya, diriwayatkan dari Al-A'mash. Ia berkata, aku pernah mendengar Al-Hajjaj bin Yusuf mengatakan ketika dia sedang berpidato berkhutbah di atas mimbar, biasakanlah membaca Al-Quran sebagaimana yang dibiasakan oleh Jibril. Surat yang disebut Al-Hajjaj adalah Al-Baqarah, An-Nisa, dan Ali Imran. Kata Al-A'mash, kemudian aku temui Ibrahim, lalu aku sampaikan ucapan Al-Hajjaj bin Yusuf kepadanya. Maka Ibrahim mencela Al-Hajjaj bin Yusuf. Kata Ibrahim, aku diberitahu oleh Abdurrahman bin Yazid bahwa dia pernah menyertai Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Lalu dia menuju Jamrah Aqabah. Dia menuju ke tengah lembah hingga tampak jelas baginya Jumrah Aqabah. Dia kemudian melemparnya dari tengah lembah dengan 7 buah kerikil dengan bertakbir pada setiap kali kerikil tersebut dilempar. Kata Al-A'mash, aku tanyakan, hai ayah Abdurrahman, orang-orang melempar Jumrah Aqabah dari arah atas? Dia menjawab, demi Allah yang tiada Tuhan selain Dia, disinilah posisi Nabi SAW yang surat Al-Baqarah diturunkan kepadanya. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1750. Hadis Muslim nomor 724. Artinya, diriwayatkan dari Jabi radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah melihat Nabi SAW melempar jumrah dari atas kendaraan beliau pada hari sembelihan. Beliau bersabda, lakukanlah ibadah haji kalian, karena aku tidak tahu, barangkali aku tidak berhaji lagi sesudah haji ini. Hadis Muslim nomor 725. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah melihat Nabi SAW melempar jumrah dengan kerikil seukuran kerikil ketepil. Hadis Muslim nomor 726. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah melempar jumrah di hari sembelihan pada waktu duha, setelah matahari meninggi sedikit sehingga masuk waktu zuhur. Adapun setelah itu, maka waktu pelemparannya setelah matahari condong ke barat. Hadis Muslim nomor 727. Artinya, diriwayatkan dari Jabir radhiyallahu anhu yang berkata, Nabi SAW telah bersabda, melempar jumrah itu hitungannya gasal atau ganjil. Sa'i antara Safa dan Marwah hitungannya juga gasal. Dan tawaf pun bilangannya gasal, maksudnya ganjil. Bila salah seorang dari kamu melempar jumroh, maka lakukanlah dengan hitungan gasal. Hadis Muslim nomor 728. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah SAW mencukur kepalanya
pada haji wada. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1726. Hadis Muslim nomor 729. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah berdoa, Allahumma ighfir lil muhallakin. Artinya, ya Allah, ampunilah orang-orang yang bercukur waktu tahallul. Para sahabat bertanya, ya Rasulullah, juga orang-orang yang sekadar memotong rambut? Beliau berdoa lagi, Allahumma ighfir lil muhalliqin. Para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, juga orang-orang yang sekadar motong rambut? Rasulullah berdoa lagi, Allahumma ighfir lil muhallakin. Allahumma ighfir lil muhallikin. Para sahabat bertanya lagi, ya Rasulullah, juga orang-orang yang sekadar memotong rambutnya? Beliau menjawab, ya, juga orang-orang yang sekadar memotong rambut. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1728. Hadis Muslim nomor 730. Diriwayatkan dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melempar jumrah Aqabah, lalu beliau pergi ke hewan kurban, lalu menyembelihnya, sedangkan tukang cukur atau tukang canduk sedang duduk. Lalu beliau menyuruh sambil berisyarat dengan tangannya agar kepala beliau dicukur. Maka tukang cukur tersebut mencukur kepala beliau bagian kanan untuk kemudian dicanduk. Dan tukang canduk itu beralih kepada orang lain yang berikutnya. Kemudian Nabi SAW mengatakan, cukurlah ke bagian kepala yang lain. Beliau bertanya, di mana Abu Talhah? Maka beliau menyodorkan kepala beliau yang belum tercukur itu kepada Abu Talhah untuk dicukur. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 171. Hadis Muslim nomor 731. Artinya, diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Al-Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW berhenti di atas kendaraannya. Lalu orang-orang mulai bertanya kepada beliau. Salah seorang dari mereka bertanya, ya Rasulullah, sungguh saya tidak mengerti bahwa pelemparan jumrah itu sebelum penyembelihan kurban, sehingga saya menyembelih kurban sebelum melempar jumrah. Nabi menjawab, tidak apa-apa, sekarang lemparlah jumrah. Kata Abdullah bin Amru, orang itu mulai bertanya, sungguh saya tidak mengerti bahwa penyembelihan kurban itu sebelum bercukur, sehingga saya bercukur sebelum menyembelih kurban. Beliau bersabda, tidak apa-apa, sekarang sembelihlah kurban. Kata Abdullah bin Amru, pada hari itu tidaklah aku mendengar beliau ditanya tentang sesuatu yang dilupakan atau tidak dimengerti oleh seseorang, seperti mendahulukan bagian amalan sebelum amalan yang lain dan sebagainya. Melainkan Rasulullah SAW menjawab, tidak apa-apa, lakukanlah itu sekarang. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 83. Hadis Muslim nomor 732. Diriwayatkan dari Abdullah bin Amr bin Ash radhiyallahu anhu, ia berkata, aku pernah mendengar Nabi SAW
ketika beliau didatangi oleh seseorang pada hari sembelihan kurban dan beliau berhenti di tempat pelembaran jumrah. Orang tersebut bertanya, "Ya Rasulullah, sungguh saya telah bercukur sebelum melempar jumrah." Beliau bersabda, "Tidak apa-apa, sekarang lemparlah." Orang lain datang lagi kepada beliau lalu bertanya, "Sungguh saya telah menyembelih kurban sebelum melempar jumrah." Beliau bersabda, "Tidak apa-apa, sekarang lemparlah." Orang lain datang lagi kepada beliau dengan bertanya, "Sungguh saya telah beranjak ke Baitullah sebelum melempar jamrah." Beliau bersabda, "Tidak apa-apa, sekarang lemparlah." Kata Abdullah bin Amru, pada hari itu, aku tidak melihat beliau ditanya tentang sesuatu, melainkan beliau menjawab, "Tidak apa-apa, sekarang lakukanlah." Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari, nomor hadis 83. Hadis Muslim nomor 733. Artinya, diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW melakukan sholat zuhur di Zulhulaifah ketika berangkat haji. Lalu beliau meminta agar diambilkan ontanya. Kemudian beliau menandainya di permukaan punuknya yang sebelah kanan sampai berdarah. Lalu mengalunginya dengan sepasang sandal. Setelah itu beliau naik ke atas kendaraan beliau. Setibanya di Baida, beliau memulai ihram untuk haji. Hadis Muslim nomor 734. Artinya, diriwayatkan dari Amrah binti Abdurrahman bahwasanya Ziyad berkirim surat kepada Aisyah yang menjelaskan bahwa Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu mengatakan, barang siapa memberikan hewan kurban, maka haram baginya apa yang haram bagi orang yang berhaji, sehingga dia menyembelih hewan kurban tersebut. Padahal saya telah mengirimkan hewan kurban saya. Karena itu saya mengharap nasihat Anda melalui surat Anda. Kata Amroh, Aisyah mengatakan, ucapan Ibnu Abbas itu tidak benar. Saya pernah memintal beberapa kalung hewan kurban Rasulullah SAW dengan tangan saya sendiri. Kemudian Nabi SAW mengalungkannya dengan tangan beliau sendiri. Lalu beliau mengirimkannya atau menyuruh ayah saya untuk membawanya. Namun apa yang telah dihalalkan oleh Allah tidaklah haram bagi Nabi SAW, sehingga hewan kurban itu disembelih. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1700. Hadis Muslim nomor 735. Artinya, diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, Nabi SAW pernah membawa kambing ke Baitullah sebagai hewan kurban dengan memberinya kalung. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1701 sampai 1704. Hadis Muslim nomor 736. Artinya, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwasanya Nabi SAW pernah melihat seorang lelaki menuntun unta. Lalu beliau bersabda, naikilah. Laki-laki itu menjawab, ya Rasulullah, tapi unta ini untuk kurban. Beliau bersabda lagi, naikilah. Beliau mengatakan, rugi kamu. Pada kali yang kedua atau yang ketiga. Hadis ini juga diriwayatkan oleh Al-Bukhari nomor hadis 1689. Hadis Muslim nomor 737. Diriwayatkan dari Abu Zubair, dia berkata, aku pernah mendengar Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu
Ditanya tentang menaiki hewan hadyu atau hewan kurban, lalu dia menjawab, aku pernah mendengar Nabi SAW bersabda, naikilah hewan kurban dengan baik jika kau memerlukannya, hingga kau dapatkan hewan atau kendaraan yang lain. Hadis Muslim nomor 738. Diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasanya Zu'aib ayah Qabisah pernah memberitahunya bahwa Nabi SAW pernah menyuruhnya membawa hewan kurban. Lalu beliau bersabda, jika ada salah satu dari hewan-hewan kurban ini yang sakit dan kau khawatir hewan kurban tersebut akan mati, maka sembelihlah. Kemudian rendamlah terompahnya atau ladamnya di dalam darahnya. Lalu sapukan ke permukaan tubuhnya. Dan janganlah kamu serta teman-temanmu memakan dagingnya. Hadis Muslim nomor 739. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, kami pernah pergi bersama Nabi SAW untuk berikhram haji. Maka Nabi SAW memerintahkan kami agar kami bergabung dalam kurban unta dan sapi. Setiap 7 orang dari kami berkurban seekor unta. Hadis Muslim nomor 740. Artinya, diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi SAW pernah menyembelih kurban Aisyah berupa seekor sapi pada hari raya kurban. Lihat hadis Al-Bukhari nomor hadis 1709. Wallahu a'lam bissawab. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.